Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Gina Ervina. Kali ini kita dalam mata pelajaran ilmu kesehatan masyarakat ya. Nah, jadi saya untuk kelas 10 akan mengampu 2 mata pelajaran, yaitu konsep dasar keperawatan dan ilmu kesehatan masyarakat. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat ya dan juga bahagia. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang pertama, ilmu kesehatan masyarakat, yaitu dinamika masyarakat sosial. Nah, apa sih tujuannya mempelajari ini? Diharapkan kita mampu menganalisis kasus dinamika masyarakat pada kelompok sosial, peran sosial, dan juga mobilitas sosial. Apa sih itu peran sosial? Yaitu kesepakatan anggota masyarakat yang dibuat untuk menjalankan sistem sosial. Kalau mobilitas sosial itu apa? Perubahan atau perpindahan kelas sosial, baik individu, kelompok, atau keluarga ya, dan berdampak pada individu di tempat tersebut. Lalu kita masuk ke arti masyarakat. Masyarakat itu apa sih? Nah, masyarakat adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi dan bersosialisasi serta mempunyai tujuan bersama. Manusia disebut juga sebagai makhluk sosial. Ada yang tahu makhluk sosial itu apa? Menurut Aristoteles, makhluk sosial merupakan zoon politikon, yang berarti manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat, untuk berinteraksi satu sama lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makhluk sosial adalah manusia yang berhubungan timbal balik dengan manusia lain, gitu ya. Nah, manusia bertindak sosial dengan cara memanfaatkan alam dan lingkungannya untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan kehidupannya demi kelangsungan hidupnya. Jadinya, maksud dari kalimat di atas adalah tiap manusia itu saling membutuhkan satu sama lain untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Karakteristiknya adalah 1. Faktor personal. Ada 3 dari faktor personalnya, yaitu pertama, tekanan emosional atau empati atau simpati, yaitu dorongan gitu, rasa untuk membantu manusia yang lain untuk keluar dari permasalahannya ataupun ikut merasakannya gitu. Tekanan emosional tuh yang misalkan ada yang lagi sedih, ayo curhat dong sama aku, kayak gitu kan, contohnya ya. Oh iya, ternyata kamu harus kayak gini nih, menurut aku kamu harus kayak gini, aku ikut sedih ya dengernya. Itu contoh dari empati atau simpati ya. Kemudian ada harga diri. Harga diri mendorong manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Ketika kondisi mereka lagi rendah, mereka tuh akan melakukan hubungan dengan orang lain karena pada saat ini mereka butuh support, butuh dukungan, kasih sayang untuk bangkit gitu ya dari masalahnya. Lalu ada isolasi sosial. Manusia butuh orang yang pemikirannya sepaham atau sefrekuensi kalau kata zaman sekarang ya, agar tercipta keharmonisan gitu, agar mereka akrab gitu ya. Lalu ada pemahaman terhadap manusia, dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama adalah materialisme antropologik, menjelaskan bahwa manusia itu pada hakikatnya adalah materi. Manusia adalah jasad yang tersusun dari bahan-bahan material dari dunia anorganik, jadi nggak bisa didaur ulang ya. Kemudian materialisme biologik,
mengatakan bahwa manusia merupakan badan yang hidup atau kemudian yang kedua ada materialisme biologik yang mengatakan bahwa manusia merupakan badan yang hidup atau organisme yang mempersatukan segala pembawaan kegiatan kehidupan badan di dalam dirinya. Dalam kenyataannya ya memang manusia kan merupakan bagian kehidupan organik gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ada idealisme antropologik, menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki unsur-unsur spiritual intelektual secara intrinsik, tidak bergantung pada materi, tidak bergantung kepada orang lain. Jadi terserah gitu orang mau menganut agama apa gitu ya, mau sekolahnya di mana gitu. Nah, lalu apa itu dinamika masyarakat? Yaitu suatu kehidupan masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih individu atau orang dalam suatu wilayah yang memiliki hubungan psikologis secara nyata jelas antara masyarakat yang satu dan yang lain, serta berlangsung dalam situasi yang alami. Ada 4 teori tentang dinamika masyarakat. Yang pertama adalah teori evolusi. Emil Durkheim mengatakan bahwa perubahan sosial membuat masyarakat jadi individualis. Maksudnya menjadi masing-masing gitu ya. Contohnya masyarakat kota gitu. Karena mereka kan sibuk kerja, pulang hanya malam untuk beristirahat. Jadi tidak ada kesempatan untuk saling berinteraksi. Kemudian teori konflik yang disebutkan oleh Karl Marx, yaitu konflik sosial merupakan sumber penting dan berpengaruh pada perubahan sosial. Ini berasal dari pertentangan kelas antara kelompok tertindas dan kelompok penguasa. Ia yakin bahwa konflik dan pertentangan selalu ada di kehidupan masyarakat. Yang ketiga adalah teori fungsionalis. William Ogburn mengatakan bahwa ini mudah melacak penyebab perubahan sosial sebagai penyebab kesenjangan sosial. Semua perubahan merupakan hasil dari kemodernisasi ya. Ini sebabnya adalah ketidakpuasan masyarakat akan kondisi sosialnya. Jadi mereka terus nyari-nyari ini gimana ya enaknya kayak gitu. Lalu misalnya ada perubahan di teknologi dan kebudayaan. Kesenjangan ini menyebabkan adanya kejutan sosial. Biasanya perubahan teknologi itu lebih cepat daripada perubahan budaya seperti kepercayaan, norma, dan nilai yang mengatur masyarakat sehari-hari. Lalu yang terakhir ada teori siklis. Teori ini mempunyai sudut pandang yang menarik karena ia mengatakan bahwa perubahan sosial itu tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Jadi ikuti aja alurnya, ikutin siklusnya. Tidak selamanya perubahan sosial membawa kebaikan kan gitu. Kita beralih ke penyebab dinamika sosial. Ada 2 faktor, yaitu pertama faktor internalnya, bertambahnya atau berkurangnya penduduk. Kalau bertambahnya penduduk kan sudah jelas dong, bertambah untuk pemenuhan sandang, pangan, dan lokasi tempat tinggal gitu ya, untuk papan mereka. Lalu kalau sumber-sumber pemenuhan kebutuhannya tidak seimbang kan timbul masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, banyak tunawisma gitu ya di pinggir-pinggir jalan. Kondisi ini akan mengubah pola interaksi dan meningkatkan mobilitas sosial. Banyak yang kerja ke luar daerah gitu. Yang kedua ada penemuan baru atau discovery. Contohnya adalah penemuan traktor untuk membajak sawah. Kan
orang zaman dahulu menggunakannya sapi atau kerbau ya untuk membajak sawah, tapi sekarang lebih mudah dengan menggunakan traktor gitu. Yang ketiga ada konflik di masyarakat. Misalnya golongan muda ingin mengadopsi budaya asing, tapi golongan tua ingin tetap melestarikan kebudayaan, mempertahankan tradisi lama. Konflik ini akan menimbulkan perubahan nilai, pola perilaku, dan interaksi yang ada di masyarakat tersebut. Yang keempat adalah terjadi pemberontakan atau revolusi. Revolusi ini sangat menyebar cepat dan mempengaruhi struktur masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan serta keluarga. Yang kedua ada faktor eksternal, dipengaruhi oleh pertama lingkungan fisik, misalnya terjadi bencana alam. Ini akan berpengaruh pada pola perilaku dan mengubah fungsi. Gitu, misalkan menjadikan pabrik sebagai rumah tempat menampung gitu ya. Lalu yang kedua ada peperangan. Biasanya kelompok yang menang akan memaksakan nilai-nilai dan cara-cara lembaga masyarakat yang dianutnya kepada kelompok yang kalah. Ya, ini pemberontakan atau revolusi juga kan penyebabnya ya ini peperangan. Kemudian ketiga adalah pengaruh budaya lain. Masuknya proses imitasi atau meniru menjadikan hilangnya budaya asli. Atau juga terjadi pencampuran kedua budaya. Nah, jenis dinamika sosialnya. Ada perubahan yang cepat atau revolusi, tadi hasil dari pemberontakan atau peperangan, juga ada yang lambat, evolusi. Evolusi dibagi 3, ada cosmic evolution atau perubahan hidup manusia, organic evolution mempertahankan hidup, dan mental evolution atau evolusi mental. Biasanya evolusi itu terjadi tanpa rencana, jadi usaha manusia aja untuk menyesuaikan diri gitu pada kondisi yang baru sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Lalu ada perubahan besar atau kecil, biasanya ada pabrik-pabrik di kehidupan masyarakat agraris, padahal masyarakat di daerah itu kehidupannya bertani, tiba-tiba didirikan pabrik-pabrik gitu. Jadi kan mempengaruhi kehidupan sosial mereka. Yang ketiga adalah perubahan direncanakan dan tidak direncanakan. Peran perawat dalam dinamika masyarakat sosial adalah yang pertama sebagai caregiver atau pemberi pelayanan. Kita sebagai pemberi asuhan memberikan pelayanan secara langsung dan tidak langsung ya kepada pasien, kepada klien gitu, menggunakan proses keperawatan, mengkaji, menegakkan diagnosis, lalu merencanakan intervensi. Kedua, sebagai klien advokat atau fasilitator dalam pengambilan keputusan upaya kesehatan. Di sini mengharuskan perawat bertindak sebagai narasumber. Jadi perawat harus melindungi dan memfasilitasi keluarga dan masyarakat dalam pelayanan perawatan. Hak masyarakat ada 2, yaitu hak atas informasi. Pasien berhak tahu gimana sih kondisi mereka sebenarnya kayak gitu. Lalu peraturan yang ada di rumah sakit, itu tugas kita untuk menjelaskan kepada pasien. Lalu hak mendapat informasi, pasien juga berhak tahu untuk tahu apa penyakit yang ia derita, lalu tindakan medis apa yang akan dijalaninya gitu. Kemudian ada konselor atau konseling kesehatan yang biasanya diberikan kepada perorangan atau keluarga yang mempunyai masalah keperawatan untuk mengubah pola perilaku hidup ke arah perilaku hidup yang sehat. Kemudian ada edukator, pemberi pendidikan kesehatan. Perawat memberikan pendidikan kesehatan kepada kelompok keluarga yang berisiko tinggi,
yang memiliki kadar kesehatan yang rendah, dan sebagainya. Serta kolaborator, perawat bekerja sama dengan tim kesehatan lain untuk menentukan rencana dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Perawat sebagai koordinator untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan mengaturnya. Misalnya ada klien gitu ya, kita ngatur klien nih untuk melaksanakan asuhan di rumah gitu biar nggak tumpang tindih. Kita kontrol tindakannya gitu ya. Terus kita minta kepada rekan sejawat untuk menegur lah gitu. Lalu mengembangkan sistem pelayanan keperawatan serta memberikan informasi tentang hal yang terkait dengan pelayanan. Kemudian perawat sebagai agent of change untuk membuat inovasi dalam cara berpikir, bersikap, bertingkah laku, dan meningkatkan keterampilan klien agar menjadi sehat. Lalu perawat sebagai konsultan atau sumber informasi. Biasanya untuk menghadapi berbagai fenomena, perawat harus dapat memahami tahap pengembangan kompetensi budaya. Seperti budaya itu bersifat dinamis. Lalu dia juga harus mengerti perilaku dan nilai budaya oleh masyarakat itu, serta budaya menjadi acuan dalam memberikan tindakan pelayanan. Nah, saya rasa cukup untuk materi hari ini. Jika ada yang tidak jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp, japri ke saya langsung. Ini ada tugas buat kalian. Kalian membuat kelompok, satu kelompok 5 orang siswa, lalu buat makalah tentang dampak dinamika sosial yang positif maupun negatif ya. Beri contohnya yang ada di lingkungan sekitar kalian, lingkungan tempat tinggal kalian. Gitu. Segera dikumpulkan ya, jangan sampai tugasnya menumpuk biar kalian juga nggak akan kesusahan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Maaf jika ada salah-salah kata atau kalimat. Tugasnya segera dikumpulkan. Semoga kalian sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.